Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wahfid lahumā janāhadz dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Shadaqallahul 'azim. Jamaah rahimakumullah wahdakumullah. Terlebih dahulu saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita, sehingga kita sampai saat ini masih diberi usia panjang dan kesehatan. Marilah pada kajian kali ini kita kaji yang ada kaitannya dengan birrul walidain atau berbakti kepada orang tua, hormat kepada orang tua. Suatu masalah yang dihadapi oleh masyarakat kita, masyarakat modern, terutama di kota-kota besar adalah adanya fenomena, adanya gejala renggangnya hubungan antara bapak ibu dengan putra-putranya. Sosiolog mengatakan krisis wibawa orang tua. Seolah-olah orang tua di hadapan anaknya sekarang ini tidak berwibawa lagi. Belum lama ini kita lihat lewat media cetak, media elektro, seorang ibu sudah tua renta di Mapolsek salah satu kota di Jawa Timur menangis. Apa pasalnya? Karena ibu tua tadi dilaporkan oleh anaknya hanya gara-gara mengambil kayu 8 loncor, 8 batang. Ya. Jadi di sini bukannya lagi pendekatan secara kekeluargaan, tetapi pendekatan secara hukum. Ya tentu saja oleh polisi dipanggil ke kantor polisi. Ini yang melaporkan sekali lagi adalah putra kandungnya. Satu lagi, di tempat lain, tidak usah kita sampaikan kota mana, 2 orang kakak beradik yang bersekongkol memasukkan racun ke gelas yang biasa diminum oleh ayahnya. Tentu saja ayahnya meninggal dunia hanya gara-gara sepele. Karena apa? Orang tuanya atau bapaknya tadi dianggap sering marah. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana ini kalau menurut Islam? Kalau menurut Islam jelas ini dilarang, bahkan berdosa. Allah berfirman, wa qadha rabbuka tadi ya, alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ini sifatnya adalah perintah yang harus dilaksanakan. Di kita di samping harus takwa kepada Allah, kepada kedua orang tua, ya, kita juga harus hormat, harus berbuat baik. Bahkan nanti orang tua di usia tua pun ya kita tetap hormat. Kita maturnya itu dengan lembah lembut, jangan sampai menusuk perasaan orang tua, kita berhati-hati sekali. Jadi ini sesuai dengan surat Al-Luqman, Al-Quran surat Al-Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anishkurli wali walidayka ilayal masir. Wa wassaynal insana, aku telah wasiat kepada manusia, aku telah merintahkan kepada manusia
agar berbuat baik kepada ayah dan ibunya. Ibunya yang telah mengandung, menderita di atas penderitaan. Ya. Kemudian menceraikan dalam menyusui itu setelah 2 tahun. Anishkurli, maka bersyukurlah kepadaku, wali-walidaika, dan berterima kasihlah kepada orang tuamu. Ini jelas perintah, ini menggambarkan betapa menderitanya bapak ibu kita dulu. Ya. Ibunya tatkala ngidam sudah mulai sakit-sakitan, kemudian tatkala mengandung paling tidak 9 bulan, menderita sekali, melahirkan juga begitu juga. Kemudian setelah ini mengasuh, malam-malam bangun anaknya. Sakit sekali, ya sakit, panas, maka bapak dan ibu akan juga merintih. Anakku, nduk, le, nek iso mbok penyakitmu, panasmu, pindah saja, biar aku bapakmu, biar aku ibumu yang merasakan. Ini, jadi suatu gambaran, ilustrasi yang harus kita selalu selalu berbuat baik kepada ibu dan bapak kita. Ya. Bapak pun juga demikian, banyak yang sudah dicurahkan untuk kita semua. Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallah fi ridal walidin, wa suhtullah fi suhtil walidin. Ridha Allah karena mendapat ridho dari orang tua, dan murka Allah bila juga orang tua kita juga murka. Jamaah yang sangat saya hormati, oleh sebab itu marilah kita hendaklah berbakti kepada orang tua, kita menghormat kepada orang tua. Jadi tidak usah misalnya kita mendengar dari luar negeri, itu bukan ajaran Islam. Orang tua mempunyai debut prestasi, karier yang bagus, uangnya banyak, tapi naudzubillah min dzalik, orang tuanya dititipkan di panti jompo. Ini jangan sampai sekali seperti itu, karena Islam memang harus hormat, lebih-lebih kalau orang tua sudah usia tua. Jamaah yang saya hormati, untuk mendukung dari apa yang saya sampaikan ini, perlu saya sampaikan, yaitu riwayat ini kejadian yang terjadi di zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu seorang sahabat namanya adalah Alqamah. Alqamah ini bisa dibilang sholatnya bagus, ibadahnya bagus, namun pada suatu ketika Alqamah ini menderita sakit, menghadapi ajal, sakaratul maut gitu. Tapi ada kesan mendalam, seolah-olah dia itu tersiksa sekali. Pisahnya nyawa dengan raga itu seolah-olah sulit sekali. Sehingga ada seorang sahabat yang punya inisiatif menghadap kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasul, wahai Muhammad, saat ini seorang sahabat namanya Alqamah sedang sakit keras. Namun ditalkin dengan la ilaha illallah sulit sekali. Bahkan sebenarnya tersiksa. Pisahnya nyawa dengan raganya itu sulit sekali. Maka Muhammad adalah seorang yang cerdik, fatonah, langsung tanggap ing sasmito. Apa ada? Bapak dan ibunya. Ayahnya sudah lama meninggal, tapi ibunya masih ada. Coba ibunya panggil sini. Maka ibunya dipanggil, setelah sampai ditanya, Bu, apa betul Alqamah ini putra ibu? Kenapa? Kenapa ya Rasul? Sekarang dalam keadaan sakit. Apa sudah tahu? Ya biarlah, sakit silakan, mati silakan, saya tidak ingin tahu. Loh, kenapa kok sampai seperti mengatakan seperti itu? Alqamah itu dulunya adalah orang baik, penurut, hormat kepada orang tua, tapi setelah punya istri, istrinya itu keras, dan Alqamah ini mengikuti apa yang biasa dikerjakan oleh istri, keras juga. Bahkan yang terakhir, Alqamah dan istrinya mengusir saya ditundung dari rumahnya, sehingga saya pergi, sakit rasanya. Saya ingat sejak kecil saya susui, saya asuh, tetapi setelah besar ternyata Alqamah seperti itu. Biar saja. Nah, karena Nabi Muhammad tuh tadi saya katakan fatonah, maka langsung menyuruh. Berarti ibu tidak akan memaafkan? Tidak, karena saya sakit hati. Tapi karena Rasulullah fatonah tadi, sehingga menyuruh kepada sahabat tadi. Sahabat, ambil kayu bakar yang banyak.
Maka bertanyalah ibu tadi, ibunya Alqamah, untuk apa wahai Rasul? Maka Alqamah biar cepat meninggal dunia, biar tidak lama tersiksa, akan saya bakar. Nah, inilah tego larani, tidak tego patine. Ya. Maka langsung, ya sudah kalau begitu, akan saya maafkan. Ya, kemudian sampai di ruangnya Alqamah sakit, maka dimaafkan. Saat itulah dituntun dengan talqin la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ternyata bisa juga. Jamaah yang saya hormati, inilah suatu gambaran. Ndaklah sekarang ini tadi saya sampaikan ada semacam fenomena ya, gejala di mana anak-anak muda sekarang ini kurang begitu hormat ya kepada ayah dan ibu. Saya pernah punya teman dulu sekolahnya juga sama di sekolah agama, tapi teman saya itu memang sukses sekali. Anaknya ini mau pergi, cukup dia tidak jabat tangan, tidak pamitnya, papa, bapak, saya pergi, dadah, saya pergi, dadah. Nah, ini saya rasa kurang pas, karena dulu bapak dan ibunya pun juga sekolahnya di sekolah agama. Marilah kita didik. Saya salut di sekolah-sekolah Muhammadiyah ini. Saya sering datang di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Bapak ibu gurunya selalu mengarahkan kepada siswa-siswanya agar takwa kepada Allah, kemudian agar berbuat baik kepada ayah dan ibunya, birrul walidain, hormat kepada gurunya, dan begitulah yang saya lihat di sekolah Muhammadiyah. Insya Allah sekolah Muhammadiyah nanti akan melaksanakan ini tugas yang bagus. Saya rasa itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hada wa astaghfirullahal azim li walakum wali jami'il muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Nasrum minallah wa fathun qarib. Fastabiqul khairat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.